Pendidikan, dalam hal ini sekolah, itu penting sekali untuk diobrolin. Apalagi soal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Walaupun di Indonesia sendiri sudah ada yang namanya Special Education atau SLB, dan juga sudah ada yang namanya pendidikan inklusif atau sekolah inklusi. Tapi nyatanya nggak sedikit orang tua juga yang masih bingung ngebedain mana yang special education, mana yang sekolah inklusif. Ketidakcermatan memahami hal ini efeknya bukan main-main, karena menentukan environment atau lingkungan, program yang diterima anak, lingkungan sosialnya, pelajarannya, dan sebagainya. Nggak masalah kalau ternyata anaknya menemukan environment yang tepat, yang cocok. Yang menjadi masalah adalah kalau anak salah environmentnya atau salah lingkungannya. Ini tentu akan memunculkan beberapa atau mungkin banyak masalah di kebelakangannya. Tapi mengenai hal ini, sebaiknya kita coba obrolin langsung yuk sama ahlinya. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan kepada kita semua informasi yang benar, yang tepat, sehingga kita dapat membantu kita mengenali karakteristik anak dengan kebutuhan khusus dan seperti apa sekolah yang cocok bagi mereka. Kita akan bahas ini langsung bersama narasumbernya, yaitu Miss Resma, Kepala Sekolah Saraswati Learning Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat menonton. SLB adalah sekolah luar biasa. Sekolah inklusi adalah sekolah inklusi. Bedanya apa ya antara ini dua? Kalau untuk SLB, sekolah luar biasa adalah tempat di mana memang hanya untuk anak berkebutuhan khusus atau individu difabel. Kalau sekolah inklusi adalah di mana tempat individu difabel dan sama juga dengan anak-anak yang umum ataupun lain kata normal pergi ke lingkungan sekolah inklusi. Itu bedanya, sekolah luar biasa dan sekolah inklusi. Hal yang membedakan sekolah luar biasa dengan sekolah inklusi adalah sekolah luar biasa adalah tempat di mana semua individu difabel, semua tipe individu difabel, yaitu Down syndrome, ADHD, CP, cerebral palsy, ataupun hearing impaired, dan juga visual impaired, dan yang lain-lainnya, mereka pergi hanya khusus kepada sekolah luar biasa. Nah, tapi kalau sekolah inklusi itu adalah sekolah untuk yang umum, yang tidak punya masalah ataupun yang tidak punya kebutuhan khusus, tidak punya diagnosa, mereka pergi ke sekolah inklusi dan mereka juga digabung di satu kelas ada dengan individu difabelnya, 1 atau 2 individu difabel per kelas. Itu bedanya. SLB ada beberapa macam. Nah, ada yang hanya khusus untuk yang hearing impaired, ataupun ada khusus untuk yang visual impaired, ataupun ada khusus yang untuk physical impaired, yang kena di tangan atau yang kena di kaki, ya tidak bisa gerak dan yang lain-lainnya, ataupun yang intellectual, jadi kenanya kepada otaknya. Jadi ya itu bisa Down syndrome ataupun bisa autism, oke? Nah, tapi kalau untuk inklusi, nah kalau saat ini untuk di Jakarta ataupun di Indonesia yang individu difabel yang memang di lingkungan inklusi adalah seperti diskalkulia, disgrafia, itu yang sulit membaca ataupun kata-katanya kelihatan terbalik, B bisa kelihatan kayak D bisa kelihatan kayak B, ataupun angka bisa berubah-ubah, dan ADHD yang minor ataupun individu-individu difabel
yang kognitifnya itu dengan low IQ tapi borderline, ya. Tujuan dari sekolah luar biasa dan sekolah inklusi sama semuanya, adalah untuk kemajuan dan kesuksesan di anak. Tapi bedanya adalah metode mengajarnya kepada anak. Di sekolah luar biasa satu kelas bisa hanya ada 10 anak, 10 siswa, dan itu pun grup-grupnya kecil. Nah, tapi kalau untuk di sekolah inklusi di satu kelas bisa ada 15-20 anak atau lebih, dan di dalam kelas tersebut hanya ada 1 atau 2 individu difabel. Bedanya itu. Memang sulit untuk mencari sekolah SLB ataupun sekolah inklusi yang tepat untuk anak Anda. Bagaimana caranya untuk mengidentifikasikannya? Nah, intinya adalah kami harus mengetahui dulu dan menerima kondisi anak kami. Apakah anak kami bisa di lingkungan inklusi, apakah dia bisa di grup yang besar yang terdiri dari 15-20 anak di satu kelas dengan satu guru menginstruksikan, atau dia bisa lebih berkembang di lingkungan di mana hanya ada 10 anak di dalam satu kelas dan per grup ada 3 anak. Nah, ini bedanya. Dan juga di sekolah luar biasa seperti di Saraswati Learning Center, kami membuat individualized program, yaitu namanya IEP, Individualized Educational Program. Jadi itu setiap anak dilihat sebagai individu dan mereka kebutuhannya berbeda. Nah, oleh karena itu programnya dikhususkan untuk anak itu. Nah, jadi anak ini akan berkembang dan dia bisa sukses. Tapi kalau untuk di sekolah inklusi, dia di inklusi yang di Jakarta saat ini itu berbeda. Jadi anak ini di dalam kelas tersebut, dan intinya ada shadow teacher yang dimasukkan ke kelas ini, dan program yang dibikin untuk anak tersebut, anak individu difabel di dalam kelas inklusi ini itu adalah dia hanya duduk dan melihat satu guru melakukan instruksinya, dan shadow teacher tersebut di sebelahnya akan memantau dia. Tetapi aslinya dan realitasnya adalah anak tersebut belum tentu seusia perkembangannya dia. Jadi kalau dia usia 15 tahun, dia memang di kelas untuk anak usia 15 tahun, tetapi belum tentu dia memang perkembangannya sesuai dengan itu. Jadi shadow teacher-nya ataupun guru di depan akan sulit. Program apa yang untuk diberikan kepada anak ini ya, jika memang perkembangan dia sebetulnya seusia anak 12 tahun ataupun 10 tahun. Nah, ini adalah tantangan besarnya. Sebagai orang tua, kami kadang-kadang bingung. Oke, kami mau lingkungan inklusi karena menurut kami anak kami lebih baik daripada individu difabel yang lain, ya. Tantrumnya kurang ataupun perkembangannya lebih baik. Tetapi saat kami gabungkan di sekolah inklusi, apakah memang sekolah inklusi ini mempunyai program untuk mendukung anak kami atau hanya menyediakan shadow teacher? Nah, ini adalah pertanyaan yang besar. Akan masalah besar jika anak ataupun individu difabel dimasukkan di sekolah inklusi dan perkembangan dia tidak sesuai dengan anak-anak yang seumur dia. Karena memang di lingkungan itu ada banyak murid dan satu guru yang akan menginstruksikan, dan hanya ada satu shadow teacher yang akan memantau anak ini. Nah, tapi dengan apa yang memang lagi dipelajari di dalam kelas. Oleh karena itu anak ini kalau memang belum sesuai perkembangan dia, ya otomatis dia akan merasa pressure, stres, dan apa yang akan terjadi, ya dia tantrumnya akan berlebih-lebihan dan dia akan menolak untuk ke sekolah, akan tidak mau ke sekolah, ataupun kalau dia memang tidak ada rasa kesal di diri dia, dia akan pasif dan dia akan berkembang aja kayak begitu dan sekian, dan ibu atau bapak akan melihat anak ini tidak berkembang walaupun di lingkungan sekolah inklusi. Bisa juga ada pun kalau anak ini memang dimasukkan, profil anak tersebut adalah anak yang memang middle function, dia punya perkembangan low, ya tidak sesuai dengan anak-anak seusia dia, tapi dia memang dimasukkan kepada sekolah luar biasa. Nah, sekarang masalah apa ya jika memang
sekolah luar biasa ini tidak bisa menyediakan program yang baik untuk anak ibu, ya otomatis anak ibu pun akan perkembangannya tidak akan kelihatan dan gap ini akan lebih jauh. Tadinya kalau memang delay dia di milestone-nya hanya 2 tahun, sekarang akan 3 ataupun 5 tahun. Dan kalau gap ini akan lebih besar dan otomatis nanti saat anak ini usia 18 tahun dia tidak bisa akan become functional di dalam komunitas kami. So otomatis ya memang masalahnya gede. Sangat penting untuk mencari lingkungan yang tepat di mana bisa mendukung anak, ibu atau bapak berkembang. Jika kami sebagai orang tua memasuki anak kami yang memang high function dan dia memang setara dengan usia dia, hanya borderline dan dia bisa menyesuaikan dan bisa menangkap semua konsep yang diberikan guru di sekolah inklusi, ya kami harus memasukkan anak itu di sekolah inklusi karena itu adalah tempat di mana dia bisa berkembang. Kalau kami memasukkan anak tersebut di sekolah luar biasa, ya anak itu akan mempunyai kemunduran karena jelas-jelasnya anak itu memang sudah setara dengan anak usia di kelas dia dan dia dimasukkan di SLB, dia perkembangannya akan lebih mundur. Tapi jika memang anak ini dari segi pengembangan dia fisik, intelektual, bahasa, emosi, sosial belum setara dengan usia anak dia, usia perkembangan dia, otomatis ya tempatnya adalah sekolah luar biasa. Nah, kalau saat memilih sekolah luar biasa sebagai orang tua, Anda juga harus juga berpikir dan bereflek bahwa apakah anak saya di kelas dia sesuai dengan di sekolah luar biasa ini, apakah anak-anak ini sesuai, apakah mereka memang setara perkembangannya atau memang lebih rendah juga. Jadi hal-hal ini harus dilihat. Kalau memang lebih rendah lagi, nah harus dibicarakan kepada sekolah luar biasa tersebut. Saya tidak mau anak saya di kelas yang lebih rendah. Saya mau anak saya di kelas yang anak-anaknya setara dengan dia atau lebih dengan dia. Oke? SLC adalah singkatan pendek dari Saraswati Learning Center. Itu memang adalah tempat untuk semua individu difabel dan yang beragam usia dari 0 sampai 18 tahun ke atas. Kami menerima semua tipe, yaitu Down syndrome, autism, cerebral palsy, hearing impaired, visual impaired, and many others. So yes, we are a school for all differently abled individuals. Kegiatannya juga beragam seperti semua siswanya yang beragam. Kami ada assessment dan diagnosis yang dilakukan oleh clinical psychologist, behavior therapist, speech therapist, terapis bicara ataupun fisioterapis dan juga terapis okupasi. Nah, kami juga ada program yaitu namanya intervensi dini, yaitu 0 sampai 3,5 tahun. Program ini difokuskan kepada memberdayakan orang tua karena dari usia 0 sampai 3,5 tahun anak ini bondingnya ya relationshipnya dengan orang tua tuh sangat pekat dan sangat kuat. Nah, jadi apapun yang orang tua akan lakukan terhadap anak ini akan mengerti dan dia akan motivasi dan otomatis dia akan berkembang, dan kita juga sebagai orang tua akan lebih percaya kepada anak, kepada kemampuan anak ini karena kita akan lihat hasilnya secara langsung. Itu adalah program kami intervensi dini. Lanjut, kami ada program namanya Special Needs School, yaitu untuk anak usia 3,5 tahun sampai 18 tahun dia pergi ke sekolah. Nah, di sekolah ini memang dia ada timetable, dia datang dari jam 8.30 ataupun jam 8 dan dia di kelas untuk 2 jam ataupun 3,5 jam. Ada juga beberapa anak untuk 5 jam dan ada beberapa untuk 6 jam, tergantung usia dia dan juga tergantung kebutuhannya anak ini. Semua di cater, semua itu di individualize. Kami membuat programnya sesuai dengan kebutuhan anak karena intinya mereka semua kan mempunyai kebutuhan khusus. Jadi program kami juga khusus buat mereka dan perkembangan ini bisa diukur juga.
Nah, setelah itu kami juga ada program di mana didukung dengan terapi. Nah, terapi ini kita lihat anak ini kebutuhannya apa ya. Nah, jadi program terapi dan program sekolah senada. Nah, oleh karena itu anak ini bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, setelah itu kami juga ada namanya itu program vokasi. Program vokasi itu untuk 18 tahun ke atas. Ini kami mempersiapkan anak-anak ini supaya dia bisa masuk dunia kerja. Beberapa anak itu sudah bisa marketing dan sudah bisa menjual produk mereka, bisa ngomong dengan customer, mereka juga ke bazar, mereka bikin produknya dan produk ini dijual lewat wadah namanya Beyond the Fable. Dan mereka benar-benar sukses dan mereka confident dan yang lain-lainnya. Program yang terbesar kami adalah Jakarta Inklusif, kampanye Jakarta Inklusif. Apa sih ini kampanye Jakarta Inklusif? Nah, kampanye Jakarta Inklusif ini adalah memang untuk memberikan anak-anak ini, memasukkan anak-anak ini kepada komunitas kami. Nah, caranya bagaimana ya? Dengan meng-create awareness, acceptance dan juga inklusi di komunitas. Nah, ini semua dengan program kami yang interaksi di dalam sekolah-sekolah umum ataupun kepada company, perusahaan dan pemerintah dan yang lain-lainnya. Nasihat yang saya ingin memberikan kepada orang tua yang mempunyai anak individu difabel adalah tetaplah semangat, tetaplah positif karena anak kami itu bisa. Jangan pernah menyerah. Karena kalau kami menyerah, apa yang akan terjadi terhadap anak kami? Nomor 2 adalah carilah lingkungan yang bisa mendukung perkembangan anak. Karena apa yang kami mau adalah, tujuan kami adalah selalu untuk melihat anak kami bisa sukses dan selalu berkembang dan bisa diterima di dalam komunitas kami ini. Nah, jadi lingkungan ini sangat penting. Oleh karena itu, carilah apakah memang anak kami bisa. Benar. Kalau anak kami punya perilaku ataupun perkembangannya sangat delay, apakah dia bisa di sekolah inklusi yang tidak berdukung perkembangan anak saya? Atau memang saya harus menerima bahwa anak saya bisa ke sekolah SLB, sekolah luar biasa, di mana sekolah luar biasa ini memang mempunyai sistem dan program yang bagus dan bisa membuat anak saya berkembang. Jadi kami sebagai orang tua harus melihat kebutuhan anak dari segi anak, bukan kebutuhan kami. Ya, itu yang saya ingin memberitahukan kepada orang tua. Dan waktu tidak bisa dibeli. Jadi waktu ini adalah sangat berharga. Kami harus mulai bekerja dengan anak dari awal. Ya, menerima anak, bekerja dengan anak, mencari lingkungan yang tepat dan otomatis dan mendukung lingkungan itu dan juga mendukung lingkungan tersebut untuk anak di rumah, dan setelah itu anak kami bisa berkembang dan bisa sukses.